Accounting atau Mind Your Own Business Accounting merupakan software olah data akuntansi secara terpadu atau integrated software dan juga berfungsi mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan. Program dibuat oleh Myob Limited, Australia. Selanjutnya, software ini telah dipakai dan dikembangkan di beberapa negara lain, termasuk Indonesia, Eropa, Amerika, Kanada, dan Asia. Adapun kegunaan Myob dalam kegiatan perusahaan. 1. Alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan. Yang ketiga, mengerti lebih dalam bisnis. Yang keempat, membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian. Dan juga track piutang dagang atau receivable, utang dagang atau payables, dan pajak atau GST, dan banyak lagi. Semuanya hanya dengan mengklik beberapa tombol saja. Yang kelima, mengelola barang dagang. Dan yang keenam, untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan dan lain-lain. Kelebihan Myob Accounting dibandingkan dengan software sejenis diantaranya: 1. Mudah digunakan atau user friendly. Mengapa demikian? Karena Myob Accounting bisa diajarkan kepada siswa SMK atau SMA dan mahasiswa, maupun bisa dipelajari oleh user secara mandiri untuk aplikasi langsung dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat. Karena Myob Accounting bisa diterapkan untuk jenis usaha yang ada di Indonesia, baik untuk skala kecil, menengah, dan besar. Yang ketiga, kemampuan menampilkan data secara
proses pembuatan jurnal umum, posting, dan penyusunan laporan keuangan. Menu accounts dapat menyajikan laporan yang berhubungan dengan laba rugi dan neraca. Yang kedua, fasilitas banking. Fasilitas banking berfungsi untuk mencatat penerimaan uang atau deposit dan pengeluaran cek yang bukan bersumber dari pelunasan piutang dan pembayaran utang. Menu banking mampu menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara menyeluruh. Yang ketiga, sales. Fasilitas sales berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak transaksi penjualan, untuk penjualan dan pelunasan piutang, serta menyajikan laporan yang berhubungan dengan penjualan. Misalnya, rekap penjualan per item barang, penjualan per customer, dan laporan analisis piutang per kelompok umur dan saldonya. Yang keempat, time billing. Fasilitas time billing dipakai untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Yang kelima, purchase. Fasilitas purchase berfungsi untuk mencatat, menampilkan, dan mencetak transaksi pembelian, retur pembelian, dan pembayaran utang, serta menyajikan laporan keuangan yang berhubungan dengan pembelian, misalnya rekap pembelian per item barang dan pembelian tiap-tiap pemasok. Yang keenam, inventory. Fasilitas inventory berfungsi untuk mencatat barang atau item yang dibeli untuk dijual, penggabungan komponen barang menjadi satu unit barang, atau menguraikan satu unit barang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, dan menyajikan laporan yang berkaitan dengan persediaan. 7. Cart file. Fasilitas cart file berfungsi untuk mengadministrasikan data pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier, baik yang berkaitan dengan nama, alamat, saldo awal piutang, utang, dan pengaruh transaksi penjualan dan pembelian, serta perjanjian bisnis lain. Selain itu, dapat juga digunakan untuk administrasi karyawan perusahaan. Tata cara pengoperasian Maya Accounting. Maya Accounting merupakan software yang berbasis Windows, sehingga kita akan lebih mudah mengoperasikan program ini apabila kita sudah memahami dan mampu mengoperasikan sistem operasi Windows dengan baik. Di sini saya akan menguraikan beberapa istilah atau perintah dasar yang secara umum digunakan dalam operasi Windows dan Maya Accounting. Klik, menekan tombol kiri mouse dan melepaskannya. Klik kanan, menekan tombol kanan mouse dan melepaskannya. Klik ganda, menekan dan melepaskan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali secara cepat dan berurutan. Klik dan drag, menekan dan menahan tombol kiri mouse sambil menggerakkan pointer mouse ke arah yang dikehendaki. Kemudian melepaskan tombol kiri mouse tersebut. Icon merupakan gambar grafis dalam monitor yang mewakili suatu perintah tertentu yang disajikan dalam bentuk simbol. Bila mana disorot dengan mouse, akan menampilkan teks, dan bila diklik, akan melakukan sesuatu perintah atau operasi tertentu. Kotak cek atau periksa merupakan media untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan-pilihan teks di sampingnya. Panel zoom merupakan media untuk membuka pilihan-pilihan sesuai dengan teks di sampingnya. Panah drop down merupakan media untuk mengaktifkan atau membuka pilihan-pilihan sesuai dengan teks di sampingnya. Option merupakan opsi atau pilihan sesuai dengan pengertian teks yang ada di sampingnya. Kotak dialog merupakan sebuah tampilan yang muncul setelah melakukan perintah atau mengklik suatu menu sebagai media untuk berdialog
berisi beragam isian dan pilihan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjalankan program My Accounting. Tab artinya tombol tab pada keyboard. Enter artinya tombol enter pada papan keyboard. Titik artinya tombol atau tab pada jendela kerja Mayo. Record yaitu untuk mengeksekusi atau menyimpan jurnal atau entry data lainnya. Langkah-langkah memulai My Accounting. Cara membuka program Mayo yaitu klik Start, pilih All Program, dan pilih aplikasi My Accounting. Kemudian akan muncul tampilan awal My Accounting seperti ini. Open untuk membuka data Mayo yang telah ada. Create untuk membuat data perusahaan baru. Explore untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. What's New untuk menampilkan file yang terhubung dengan internet. Exit untuk mengakhiri program Mayo. Tombol Next yaitu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Tombol Tab adalah kotak khusus untuk mengubah tampilan dalam sebuah jendela. Tombol Minimize yaitu tombol yang berfungsi untuk mengecilkan tampilan jendela atau menutup sementara. Tombol Maximize adalah tombol yang berfungsi untuk menampilkan jendela dalam kondisi satu layar penuh. Tombol Close adalah tombol yang berfungsi untuk menutup jendela yang sedang aktif atau dapat berfungsi sebagai tombol untuk mengakhiri program My Accounting. Dengan komputerisasi data akuntansi menggunakan My Accounting, tentunya banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh. Beberapa keuntungan yang ada jika kita menggunakan My Accounting yaitu: 1. Proses kerja cepat. Sistem komputer dapat menghasilkan informasi atau laporan keuangan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan manual, karena komputer dapat melaksanakan beberapa pekerjaan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. 2. Pencegahan kesalahan. Sistem komputer selain mampu bekerja cepat, juga teliti dan patuh melaksanakan perintah. Pemakaian komputer dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan manusia. Komputer memproses data yang di-entry oleh manusia. Jika manusia tidak teliti dan melakukan kesalahan, maka pemrosesan data oleh komputer juga akan salah. 3. Posting dari jurnal ke buku besar dan buku pembantu serta kartu persediaan dapat dilakukan secara otomatis, sehingga informasi keuangan dapat dilihat atau dicetak setiap saat dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan secepatnya. 4. Volume kerja lebih besar. Dengan komputerisasi akuntansi, data akuntansi transaksi yang diolah dapat lebih banyak dan informasi yang dihasilkan pun lebih banyak. Dengan demikian dapat memacu bisnis Anda untuk berkembang lebih cepat lagi, karena tidak ada rasa khawatir administrasi keuangan jadi terbengkalai. 5. Pencetakan dokumen dan laporan keuangan dapat dilakukan berulang kali dalam waktu yang cepat, karena data akuntansi dapat disimpan dalam komputer atau hard disk maupun media lain. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tinggal buka dan cetak akuntansi baru. Aktifkan program Mayo. Jika ingin membuat data baru perusahaan, silakan klik Create, lalu akan dibawa pada halaman. Selanjutnya, halaman ini berupa kata selamat datang kepada pengguna karena telah menggunakan software Mayo. Setelah itu, klik Next. Setelah kita klik Next, kita akan dibawa pada halaman pengisian biodata perusahaan. Yang harus diisi yaitu company name atau nama perusahaan, kemudian company nomor atau nomor perusahaan, VAT nomor yaitu nomor pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, address yaitu alamat perusahaan, phone
atas, yaitu email perusahaan. Setelah kita telah isi, kita klik next. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penentuan tanggal mulai transaksi dan periode yang akan dilaksanakan. Current financial year diisi dengan tahun buku. Last month of financial year dipilih akhir tahun buku, yaitu bulan Desember. Conversion month dipilih bulan terjadi transaksi. Number of account periods yaitu dipilih dengan 1 tahun buku selama berjalan. Setelah kita telah mengisi, kita akan klik next dan akan muncul konfirmasi seperti ini. Setelah muncul konfirmasi seperti ini, kita klik next. Selanjutnya kita akan dibawa pada halaman persetujuan atas penawaran metode yang dilakukan ketika membuat file atau data. Di sini terdapat 3 option. Option pertama yaitu untuk membuat akun baru dengan memilih salah satu yang disediakan oleh Mayop. Yang kedua, option untuk import atau mengambil data atau list akun dari perusahaan yang sudah ada. Option yang ketiga yaitu option untuk list akun dibuat sendiri. Jika kita ingin membuat akun sendiri, maka kita pilih pilihan yang ketiga dan klik next. Setelah next, kita akan dibawa pada proses pemilihan lokasi penyimpanan data baru. Pilihan lokasi yang mudah diingat sehingga tidak susah mencari jika ingin membuka. Selanjutnya, kita akan dibawa pada terakhir pembuatan data baru. Pada pembuatan data baru, terdapat 2 pilihan, yaitu setup assistant dan command center. Kita klik command center. Selanjutnya kita akan masuk ke menu utama Mayop Accounting. Ini merupakan gambaran menu utama Mayop Accounting. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri atau keluar dari program Mayop Accounting adalah sebagai berikut. Klik menu file, kemudian pilih dan klik exit. Selanjutnya keluar kotak dialog seperti gambar berikut ini. Jawab no jika tidak ingin membuat data backup, atau klik yes jika kita ingin membuat data backup. Baik membuat data backup maupun tidak, data yang kita sudah